Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, serial Jannatul Firdaus. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pintu-pintu surga. Secara jumlah ada perbedaan pintu surga dan pintu neraka. Tentang pintu neraka Allah berfirman, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka jahanam hari ini sudah siap siaga, siap sedia untuk dimasuki siapa saja dari kalangan orang kafir. Laha sab'atu abwab. Neraka jahanam memiliki 7 pintu. Berbeda dengan pintu surga. Pada hadis, orang yang berwudu, setelah berwudu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadis ini ditutup oleh Rasulullah, futihat abwabul jannati as-samaniyati yadkhuluha min ayyiha sya'a. Siapa yang membaca ini maka nanti terbuka 8 pintu surga, silahkan dia masuk dari pintu mana yang dia sukai. Berarti secara jumlah surga memiliki pintu 1 kali lebih banyak daripada pintu neraka. Kemudian pintu ini ternyata dibuka oleh Allah tahunan dan pekanan. Untuk pekanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannati fi kulli yaumil itsnaini wal khamis. Pintu-pintu surga selalu Allah buka setiap hari Senin dan hari Kamis. Ini berarti pembukaan pintu yang sifatnya pekanan. Sementara tahunan, bapak-bapak pasti tahu sendiri, setiap bulan Ramadan Allah akan buka pintu surga itu. Ini yang kedua. Kemudian dari pintu ini Rasulullah menyebut ada 1 orang yang akan dipanggil-panggil dari seluruh pintu yang ada. 8 pintu berebutan ingin dimasuki oleh orang ini. Salah satu orang yang dijamin mendapatkan panggilan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Baik, ini yang ketiga. Kemudian ketika Lailatan Usriyabi, malam di mana aku diisrokan, kumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Ternyata kata Rasulullah, di pintu surga ada 1 tulisan, as-sadaqatu bi asyri amsaliha. Siapa yang bersedekah maka Allah akan lipat gandakan pahalanya 10 kali. Wal qardu bi thamaniyata asyrata. Sementara memberikan pinjaman pahalanya 18 kali lebih banyak. Berarti di sini memberikan pinjaman pahalanya lebih besar daripada memberikan sedekah. Kenapa yang ini 18, yang itu 10? Karena orang yang memberikan pinjaman pasti dia akan berpikir, orang yang pinjam bisa dipercaya atau tidak, bisa melunasi atau tidak, cepat tidak pelunasan itu. Nah, perasaan-perasaan inilah yang menyebabkan pahalanya ditambah 8 kali lebih banyak daripada orang yang bersedekah. Baik. Dari pintu-pintu yang ada sering dibacakan oleh para penceramah di bulan Ramadan. Pintu yang bernama Ar-Rayyan, la yadkhuluha illa shaimun, tidak boleh dimasuki kecuali orang yang di dunia pernah saum. Jadi bagi orang beriman di dunia belum pernah saum, silahkan masuk surga, tapi jangan lewat pintu Rayyan. Seperti anak-anak kecil meninggal dunia di masa kanak-kanak. Seperti Pak Antonius jam 7 bersahadat, jam 8 tiba-tiba meninggal dunia karena serangan jantung. Pak Antonius akan masuk surga, tapi karena belum pernah menunaikan saum,
maka Pak Antonius tidak boleh masuk pintu Rayyan. Nah, sekarang apa arti Rayyan? Kalau kita buka kamus bahasa Arab, Rayyan berasal dari kata ray, kemudian akhirnya berubah menjadi Rayyan. Secara terjemah adalah Rayyan adalah ketika tenggorokan bapak-bapak kering, sudah lama tidak minum sehingga ada rasa haus yang luar biasa, tiba-tiba kemasukan air. Jadi sensasi tenggorokan yang kering, kemasukan air, itu dalam bahasa Arab disebut ray atau Rayyan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin segar. Segarnya mulut setelah kemasukan air, di mana sebelumnya kita merasakan rasa haus yang luar biasa. Maka begitulah orang yang saum, karena haus sepanjang hari, tiba-tiba adzan berkumandang, kemudian kita minum, tenggorokan itu terasa ray atau Rayyan. Maka silahkan anak lahir diberi nama Roy atau Rayyan, seperti Ida Royani. Tapi sayang ada Roy Martin, ternyata agamanya Kristen. Baik, bicara tentang pintu surga, maka ada yang dipersilahkan untuk masuk pintu surga mana yang dia sukai. Siapa itu? Ibu-ibu yang ada di belakang, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita mana saja 5 waktu beres salatnya, wa shamat syahroha, sebulan penuh saumnya ditunaikan dengan baik, wa ata'at zaujaha, dia bisa taat kepada suaminya, dipersilahkan masuk dari pintu surga mana saja yang dia sukai. Maka inilah target seorang wanita yang terbaik, bukan dia sukses ketika bisnis, bukan sukses menjadi Bupati Sragen, tapi target wanita yang paling hebat adalah ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin, wanita mana saja yang mati sementara suaminya ridho kepadanya, dipersilahkan masuk pintu surga mana yang dia sukai. Berarti dari hadis ini, siapa yang lebih dulu mati? Ternyata ibu-ibu terlebih dahulu. Silahkan ibu-ibu berangkat supaya diridhoi oleh suami dan masuk surga dari pintu yang dia sukai. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.